Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan nomor induk mahasiswa 0484566743 dengan jurusan Agribisnis Pertanian. Kali ini dengan praktik mata kuliah pengolahan hasil pertanian, saya ingin kasih tahu kepada kalian semua bagaimana cara membuat tempe. Sebelumnya kita simak baik-baik, ini dia cara pembuatan tempe. Sebelum aku kasih tahu bagaimana cara membuat tempe, pertama-tama aku akan kasih tahu ke kalian semua bagaimana dan juga apa saja bahan dan juga alat yang dibutuhkan untuk membuat tempe. Pertama yaitu tentunya ada kacang kedelai. Selain ada kacang kedelai, yang kita butuhin ini ada ragi tempe atau ragi kedelai gini ya guys. Harus ini tuh penting banget dalam proses pembuatan tempe. Selain itu ada timbangan. Jadi kita harus tahu bagaimana seberapa banyak yang dibutuhkan untuk membuat tempe. Terus selain ada timbangan, ini ada juga garpu, sendok, dan juga kayak pengaduk gini ya guys. Selain itu juga ini ada plastik. Plastik ini opsional, bisa kalian ganti dengan juga daun pisang. Kalau nggak ada plastik, kalau nggak ada daun pisang juga bisa diganti dengan plastik. Terus ada juga digunakan untuk menggunting ini. Ini juga opsional sih sebenarnya, tapi penting juga. Selain itu juga ada panci untuk mengukus atau langsung, sangat dibutuhkan banget. Selain itu juga ada ember untuk proses pencucian kacang kedelai ini. Selain ada kacang kedelai, juga ada tampah. Tampahnya ini adalah untuk menyiriskan ataupun mengeringkan dari air ini ya. Terus selain itu juga ada tentunya kompor untuk memanas. Nah, itu dia alat dan juga bahannya. Setelah alat, aku akan kasih tahu bagaimana cara membuat tempe. Pertama-tama, ini kita sudah tersedia kacang kedelai ya, juga timbangan. Ini timbangan ini berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak kacang kedelai yang kita butuhkan. Nah, kita buka dulu dan kita timbang. Satu dua ya, ini dulu. Kira-kira pas satu tuh bisa dilihat. Nih, setelah sudah ditimbang pas satu ataupun baskom yang kalian punya. Nah, setelah itu kita proses pencucian kacang kedelai. Nah, setelah proses penimbangan dan juga pemilihan kacang kedelai yang baik, ini kita akan melakukan proses pencucian pada kacang kedelai selama kurang lebih 3 kali supaya tetap bersih. Setelah kacang kedelai sudah dicuci selama kurang lebih 3 kali sampai benar-benar lumayan bersih, ini ada langsung atau panci. Terus ini ada kacang kedelai yang sudah dicuci, kita tuang untuk proses pemasak. Nah, setelah itu ini kacang kedelai yang sudah dimasukkan, ini kita tuang air secukup proses rebus. Nah, seperti ini. Ini kita rebus selama kurang lebih 40 ataupun 30 menit. Kita tunggu. Kita matikan kompornya. Sudah jadi seperti ini. Ini lumayan suruh. Kalau misalkan ini kurang, kita tambah lagi biar supaya kulit kacang kedelai ini terlepas ya. Misalnya kurang lebih 12 jam. Kita tambah aja jangan dinyangkut karena sudah banyak yang kulit kacang kedelai ini lepas dan kita lebih. Nah, kita cuci sampai benar-benar kulit kacang kedelai ini terangkat seperti ini ya. Sudah, kalau misalkan kayak gini lakunya kayak pembuangan. Sampai benar-benar. Nah, jadi kalau udah dicuci disaring gini ada kulit yang masih tersisa. Nah, itu kan masih ada walaupun setelah disaring kayak kita akan buang. Dan setelah udah kayak gitu kita akan sakat. Lalu setelah itu kita tutup dengan menggunakan tutupan langsung seperti ini. Dan bakal kita kukus selama kurang lebih 1. Nah, kacang kedelai yang udah tadi kita kacang kukus. Nah, kacang kedelai yang sudah kita kupasi dengan kulitnya kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah berisikan di bawahnya air. Lalu kita nyalakan kompor.
Nah ini ya, kalau misalkan waktunya kita mati sudah mulai matang seperti ini, saatnya kita pindahkan ke tampah dan juga dialasi dengan kain yang sudah. Nah setelah sudah kita tuang semuanya, kita angin-anginin dan juga kita ambil aduk supaya lebih cepat kering. Nah, setelah semuanya sudah, ini kita akan membuat racik supaya kacang kedelai ini akan menjadi rambut. Nah, sebelum kita akan racik, kita akan tuang dulu ke dalam racik. Udah kering ya seperti ini. Taruh dulu di tempat seperti ini. Yang pertama ada tepung dengan 3 sendok emas. Terus selanjutnya kita nggak boleh lupain tadi tempe ini yang harus atau kunci dari tempe setengah makan teh ke 1,5 sendok. Nah, terus kita aduk. Nah setelah sudah tercampur seperti ini, langsung kita masukkan ke dalam kacang. Kita masuk, kita harus benar-benar merata supaya bagian satu sama lain tercampur dengan tepung beras dan jangan sampai ada yang menggumpal. Ini harus. Nah setelah tercampur kayak gini, kita langsung memasukkan kacang kedelai yang sudah tercampur dengan tepung beras dan juga lagi tempe. Kita masukkan ke dalam plastik. Aku membuat dengan menggunakan plastik. Kacang kedelai sudah tercampur dengan tepung beras dan juga ragi. Ini yang kita lakukan membungkusnya ke dalam plastik. Jadi aku punya 2 opsional, yaitu plastik dan juga daun pisang, supaya hasilnya yang mana yang lebih bagus dan juga menurut kelembapannya yang bagus yang mana. Kita siapkan dulu lilinnya. Kalau misalkan ada kayak perekat itu boleh menggunakan lilin seperti aku ini. Caranya kita masukkan. Nah setelah itu kita tekatkan dulu. Yang udah selesai di perkiraan. Boleh menggunakan strapless ataupun yang pakai lilin sistemnya opsional, sehingga tidak ada bolongnya sama sekali. Oke, sudah siap. Nah ini dia sudah jadi proses pemasukan kacang kedelai yang aku mendapatkan 4 kacang kedelai yang bakalan menjadi tempe. Di plastik dapat, dan di daun pisang juga mendapatkan 3,5 karena sisanya daripada kan mendingan masukkan juga ke daun pisang. Ini sangat cantik. Nah selanjutnya kita akan masukkan ruangan yang gelap dan kita tunggu selama 40 jam atau 40 jam. Dan kita akan tunggu apakah sudah menjadi tempe atau belum. Nah ini dia hasil proses terakhir, yaitu kemarin terakhir proses pengeraman di tempat yang gelap kurang lebih sampai 46 jam atau 2 hari. Nah ini dia proses itu sangat baik. Ada 4 tempe yang ditaruh di plastik. Hasilnya udah ditutupi oleh jamur yang ada di ragi tempe. Ini benar-benar bagus banget. Nah hasilnya benar kayak ada di tempat tukang sayur gitu. Dan untuk kayak di daun pisangnya juga benar sangat cantik banget. Ini yang kecil ditutupi oleh jamur tempe. Terus gimana sih kalau yang gede? Nah yang gede juga ini benar-benar hasilnya tuh bagus. Ini yang gede banget, kita hasilnya kayak gede, bagus banget, ditutupi oleh jamur ataupun dari ragi tempenya ini, karena benar-benar kita harus sesuai dengan takaran, yaitu 3 sendok makan tepung beras dan juga setengah sendok ragi tempe. Itu bagus banget. Kita tutup terlebih dahulu. Sekian dari aku.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.